Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Orang kalau sukanya ngibul itu lama-lama membentuk karakternya ya. Jadi dia orang yang suka ngibul dan itu susah sembuhnya. Contohnya itu Ustadz kayak nama ini ya. Jadi dia selalu ngibul mengenai cerita-cerita di dalam Alkitab. Dia suka melintir, bahkan dia menafsirkan seenak jidatnya sendiri. Padahal artinya nggak seperti itu. Tapi dia membohongi orang banyak dengan karangan-karangannya itu ya, dengan hayalan-hayalannya. Contohnya adalah ketika dia menafsirkan Wahyu 19 ayat yang ke-7. Dia bilang bahwa di surga nanti itu ada perkawinan. Nah, ini akad nikah ini siapa penghulunya, cateringnya dari mana, organ tunggalnya itu siapa. Ini kan konyol ya, ini halusinasi ini kayaknya orang ini ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Bersukaria melihat anak domba kawin itu kan? Iya, 1907. Ini ya Pak Ustadz, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Asik. Udah sempit, banyak orang, ada yang mau merit lagi nih, ada yang mau jab kabul, tempat di kibat. Udahlah, saya membayangkan aja saya pusing. Ustaz. Ini ada yang mau kawin ini. Ada yang mau kawin. Nah, permasalahannya di surga nanti kawin, penghulunya siapa? Catering, kan kita mesti mikirin catering kan? Catering. Terus hiburan misalnya, kan mesti ada solo keyboard. Iya dong. Wah iya dong. Paling nggak lagunya kan apa? Jangan dulu, gitu kan. Janganlah diganggu, gitu kan. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang, kan gitu. Ikan dalam kolam kan perlu ada itu. Sebelum kita lebih jauh membahas ini, saya mau tegaskan ya, bahwa surga Islam dengan Kristen itu berbeda. Di dalam kekristenan tidak mempunyai konsep bahwa di surga itu ada kawin-mengawin. Itu tidak pernah. Itu harus dicatat dan digaris bawah ya. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-28 dan sampai 30. Di sini ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Yesus, orang-orang Saduki mengenai siapa yang akan menjadi suami dari perempuan ini, karena perempuan ini menikah sampai 7 kali. Lalu apa jawab Yesus? Mari kita membacanya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi ketika kebangkitan nanti, manusia dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, yang sudah sempurna, tidak seperti yang sekarang itu. Jadi nanti di surga itu sudah tidak ada yang namanya kawin-mengawin. Manusia tidak memiliki nafsu birahi lagi. Beda ya, beda dengan surga sebelah. Nah, kalau kita melihat kembali kepada Wahyu 19 ayat yang ke-7, di sini sebenarnya artinya tidaklah demikian bahwa di surga nanti ada perkawinan, kemudian harus ada cateringnya, ada penghulunya, kemudian nanggap organ tunggal itu. Mari kita membaca ya, supaya kita semuanya jelas. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau kita membaca kitab Wahyu, kitab ini syarat dengan simbol, kemudian kata-kata kiasan, ya, yang tidak bisa diartikan secara harafiah. Jadi ada makna tersembunyi di dalamnya yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini, yang tidak dapat dipahami, dimengerti oleh orang yang pikirannya cetek seperti Ustadz kayak nama ini. Gitu ya. Nah, di sini perkawinan anak domba dengan mempelai perempuan itu bukan berarti ini ya ada binatang, domba, kawin,
di surga. Tidak begitu. Kemudian orang percaya semua diubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Juga nggak begitu ya. Nah, anak domba yang dimaksud ini adalah merujuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Di mana dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi di surga nanti Kristus sang mempelai laki-laki bersama dengan jemaat sang mempelai perempuan itu akan bersatu di surga, akan bersama-sama. Jadi ini berbicara mengenai penyatuan antara Kristus dengan jemaatnya, bukan perkawinan seperti yang dipikirkan oleh Ustadz Kainama dan teman-temannya ini tadi ya. Dan kalau kita membaca perjanjian lama, Allah juga menyebut Israel sebagai istrinya. Itu bukan berarti Allah kawin dengan manusia, tidak. Jangan berpikir siapa nanti penghulunya. Beda, surga kita beda. Jangan tanya cateringnya dari mana. Ya nggak ada, karena di surga juga tidak ada makan dan minum. Itu surganya Kristen. Dan jangan tanya siapa pemain organ tunggalnya. Kalau di Kristen nggak ada. Mungkin kalau di sebelah Ustadz Kainama yang main organ tunggal. Tuh kan pinter dia, main organ tunggal kan ya. Jadi berbeda. Nah, kalau kita melihat di dalam buku ini ya, Tamasya ke Surga ini, di sini dijelaskan bahwa di dalam surga itu ada makan dan minum dan ada kawin mengawin. Dalam buku Tamasya ke Surga tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini di halaman 312 ini dijelaskan bahwa di surga nanti itu laki-laki memiliki istri ya. Di sini di halaman ini dikatakan demikian. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25. Ini penjelasannya. Cobalah Anda perhatikan betapa agungnya pemberi berita besar ini, betapa tingginya kedudukannya, betapa jujurnya dia dan betapa agungnya. Dia mengutus dutanya menemui Anda dengan membawa oleh-oleh berita yang menghebohkan tersebut. Selain itu, dia memberi jaminan kemudahan kepada Anda. Dalam berita yang menghebohkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan antara kenikmatan fisik dalam bentuk surga dengan taman-tamannya dan sungai-sungai yang ada di dalamnya, dengan kebahagiaan jiwa dalam bentuk istri-istri yang suci, kenikmatan hati dan penyejuk mata dalam bentuk kepastian kelangsungan, kehidupan seperti di atas untuk selama-lamanya dan tidak pernah terputus sedikit pun. Jadi beda ya, kalau di sini di surga nanti ada istri-istri. Teman selanjutnya di sini dijelaskan bahwa bidadari-bidadari surga itu yang menjadi istri-istri itu dipingit di kemah-kemah ini ya. Kemudian yang kedua cantik wajahnya dan bagus akhlaknya. Kemudian yang ketiga di halaman 323 di sini dikatakan bahwa bidadari-bidadari itu perawan kaya cinta dan sebaya. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa payudaranya montok. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. An-Naba 3133. Kawaiba adalah kata jamak dari kata kawaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya. Qatadah, Mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat, maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Mereka digelari nawahid dan kawaib, wanita-wanita yang montok payudaranya. Dan kemudian yang kelima itu kulitnya mulus. Jadi di sini dikatakan di halaman yang ke 329, setiap orang dari penghuni surga mempunyai 2 istri dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Ini ya.
Jadi ini sampai bisa dilihat tulang betisnya menurut ini. Kemudian selanjutnya di sini di halaman 334. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanan istrinya kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Jadi ini dijelaskan lagi ya. Kemudian di halaman 335, setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. 2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita, dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang, dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Nah, kemudian di halaman 336, wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Tabrani berkata, hadis di atas tidak diriwayatkan dari Hisham kecuali bahwa tambahannya diriwayatkan secara sendiri oleh Al-Jafi. Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berkata, menurutku perawi hadis di atas sesuai dengan kriteria hadis sahih. Jadi ini ya, bahwa gambaran surga di dalam Islam dan Kristen itu berbeda. Jadi bagaimana Ustadz Kenama? Lebih nikmat di mana surganya? Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.